Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome back to channel bimbelbahasa.official. Nah, di postingan kali ini saya akan menerangkan materi tentang passive voice. You know ya, kalau passive voice itu materi English grammar yang cukup sering dipelajari atau diajarkan di semua jenjang nih, ada SMP, SMA, dan juga nanti untuk ranah perguruan tinggi. Sebenarnya mempelajari passive voice itu gampang. Kita harus paham aja konsep dasarnya, lalu ada tips cepat atau bimbel konsepnya seperti apa agar kita paham semua jenis pertanyaan tentang passive voice, baik itu pertanyaan PR, pertanyaan latihan ataupun pertanyaan tentang tes TOEFL. Oke, buat kalian yang belum like, share dan subscribe, silakan untuk like, share dan subscribe dulu agar channel ini tetap eksis. Oke, tetap standby di video ini. Mulai saja materi tentang passive voice. Jadi passive voice atau passive sentence adalah bentuk pasif dalam ragam kalimat di bahasa Inggris maupun di bahasa Indonesia. Nah, untuk tujuan pasif sendiri ketika kita berbicara adalah untuk menekankan ke proses terjadinya sesuatu ya. Jadi bukan ke fokus ke subjek kalimatnya atau ke pelaku kalimatnya. Dalam bahasa Indonesia biasanya diilustrasikan dengan prefiks di atau ter. Misalkan dipukul, dilempar, disayangi, diambil, atau terpukul, terlempar, tersayangi, terambil. Nah, untuk lebih jelasnya silakan lihat ilustrasi dengan dua kalimat di bawah ini. Yang pertama adalah ini bentuk aktifnya ya. Oke, Belladonna sweeps the dirty floor every morning. Belladonna menyapu lantai kotor setiap pagi. Ini bentuk aktif karena di sini sweeps menyapu. Agar menjadi pasif kita ubah menyapu menjadi disapu. Nah, the dirty floor is swept by Belladonna every morning. Ini bentuk pasifnya. Lantai kotor disapu oleh Belladonna setiap pagi. Nah, di sini ada perpindahan posisi ya, yang mana Belladonna pindah ke bagian dirty floor-nya. Nah, ini ke sini. Oke, begitu juga dengan yang dirty floor-nya pindah ke bagian Belladonna. Nah, itu adalah kaidah pasif untuk posisi pertukaran kalimatnya. Jadi subjek objek, objek ke subjek. Oke, dari dua kalimat di atas kita bisa ketahui jika kalimat pertama lebih menekankan kepada informasi tentang subjek pelaku yaitu Belladonna. Sedangkan kalimat keduanya lebih menekankan ke disapu atau proses terjadinya sesuatu dalam kalimat itu atau dalam sentence itu. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah, ini bentuk atau pola pasif atau passive pattern. Pola dasar dari passive form atau passive pattern adalah sebagai berikut. Jadi kita tambahkan dulu be, ya kita tulis dulu be, baru tambahkan verb 3 atau verb 3 atau past participle verb. Be itu apa sih? Be itu adalah auxiliary verb dalam bentuk are, am, is, was, were, be, been, dan being. Itu adalah be. Ya, one of auxiliary verb, satu dari auxiliary verbs. Sedangkan verb 3 itu cirinya berakhiran ed, kayak play, loved, stated, agreed, berakhiran in. Frozen, written, spoken, stolen, berakhiran ht, thought, both, caused, and thought. Shown, blown, thrown, grown, itu adalah akhiran wn. Jadi ed, in, ht, dan wn itu adalah verb 3. Jadi kalau misalkan kita gunakan satu aja, misalkan di sini were, kita tambahkan shown, artinya ditunjukkan. Kita ambil satu, misalkan be, tambah played, berarti be played. Misalkan will be played, dimainkan. Kalau played, memainkan. Kita ambil satu, misalkan ini yang is dengan spoken. Is spoken artinya dibicarakan. Itu bentuk pasif. Jadi semuanya akan berubah dari me menjadi di. Ingat, itu kaidah passive voice. Oke, ini sudah ada keterangannya. Be adalah auxiliary verb yang terdiri dari are, is, was, were, be, been, dan being. Dan verb 3 itu disebut juga past participle verb adalah kata kerja umumnya berakhiran ed, in, st, wn atau irregular verbnya ya, irregular verbnya. Irregular verb itu kayak drang ya, dari kata drink, dreng, drang. Sang dari sing, seng, sang itu menyanyi, drink, dreng, drang itu minum. Oke, itu ya untuk pola dasar atau passive pattern untuk passive pattern dari kalimat pasif ini atau the pattern of passive voice ini. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Oke, yang bagian B, bagaimana cara mengubah aktif menjadi passive voice? Ternyata cukup gampang juga. Di bawah ini adalah skema perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Perhatikan baik-baik konsep atau polanya. Konsep bimbelnya atau bimbel konsepnya, dimana kalau bentuk pasif atau bentuk active voice, kalimat diawali dengan subjek, yang ini ya, diawali dengan subjek, baru aktif predikat atau predikat aktif, ada objek, dan keterangan. Kalau keterangan itu sifatnya tidak memengaruhi ya, jadi bisa disimpan di posisi semula. Sorry. Nah, kalau bentuk pasif itu objeknya berpindah ke bagian depan, ini berpindah ke sini objeknya. Sorry. Dan subjeknya juga berpindah ke bagian depan ya. Kalau objeknya ke bagian depan, subjeknya pindah ke bagian belakang. Serta aktif predikat berubah menjadi pasif predikat atau predikat pasif. Nah, ini langkah satunya, ingat ya, tentukan dulu untuk mengetahui bagaimana mengubah active voice menjadi passive voice. Langkah pertama adalah tentukan dulu subjek ya, dalam kalimat itu kan subject of sentence, active predikatnya baru objek. Kalau adverb boleh tentukan tapi enggak terlalu penting. Langkah kedua, pindahkan subjek ke posisi objek. Jadi ini subjek ke posisi objek, jadi ke posisi belakang, ke sini dipindahkan, baru objek ke posisi subjek, pindahkan ke sini. Nah, itu ya. Itu langkah kedua. Dan langkah ketiga adalah ubahlah aktif predikat menjadi pasif predikat dengan rumus yang akan nanti kita berikan, dan biarkan adverb di posisi semula. Jadi kalau adverb di depan, kita tuliskan di depan. Jadi kalau bla 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 yesterday, yesterday-nya tuliskan aja di belakang ya. Kalau misalnya di depan, di depan. Last week. Nah, kalau last week-nya di depan, tulis lagi di depan dalam passive voice-nya juga. Oke, mungkin itu cukup jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Ini tadi kita sudah jelaskan pola perubahan aktif menjadi passive voice. Nah, sekarang ini ada perubahan predikat nih, dari predikat aktif atau aktif predikat menjadi passive predikat. Tadi mengapa sih kok sweeps ya, yang asalnya sweeps yang artinya menyapu berubah menjadi is swept, artinya disapu. Ternyata ada perubahannya, tidak sembarangan. Sweeps ini kan akhiran s ya, berarti ini verb s. Berubah menjadi is swept. Is swept ini adalah is ditambah verb 3. Swept itu verb 3. Jadi itulah bentuk pasifnya, sudah memenuhi kaidah standar ya dari bentuk pasif itu sendiri. Oke, jadi gini penjelasannya. Kalau aktif predikatnya berbentuk verb 1, verb s yang ini nih, atau ya verb 1 atau verb s itu bentuk present, maka pasif predikatnya harus are, am, dan is baru tambah verb 3. Kalau active predikatnya itu adalah verb 2, maka dalam passive voice-nya akan berubah menjadi was, were ya, was, were verb 3 atau past participle verb. Kalau active predikatnya itu are, am, is, was, were verb ing yang ini, maka dalam passive predikatnya masih tuliskan are, am, is, was, were, tapi tambahkan being dulu baru verb 3. Kalau dalam active predikatnya ada has, have, had, verb 3, ini bentuk perfective atau perfect sentence, berubah menjadi has, have, had sama, tapi tambahkan dulu been, baru tambahkan verb 3. Dan terakhir kalau modal itu kan contohnya ada can, will, would, may, must, shall ya. Jika ditambahkan verb 1 berarti itu adalah active voice. Kalau mau berubah menjadi passive voice, setelah modal yang tadi mau can, will, dan lain sebagainya, tambahkan be dulu, baru tambahkan verb 3. Itu adalah skema perubahan active voice menjadi passive voice. Cukup paham ya? Kita akan kembangkan pola ini menjadi sentence ya, contoh sentence, contoh pengubahan aktif menjadi pasifnya dalam slide berikut ini. Oke, jika kalian masih bingung dengan pola perubahan predikat aktif menjadi predikat pasif tadi, silakan screenshot saja video di slide sebelumnya. Lalu kita akan analisis atau konversikan atau kita aplikasikan rumus tadi ya, bentuk perubahan tadi menjadi kalimat di bawah ini. Coba kita lihat. Ini langkah pertama kan tadi
Tentukan subjek atau subjek, aktif predikat, dan objek. Abaikan adverb. Jadi adverb itu nggak penting, abaikan saja. Biarkan di posisi semula. Misalkan, the thief broke the front door last night. Pencuri itu membobol pintu depan kemarin malam. Subjeknya mana? Subjeknya adalah the thief, pencuri. Broke itu adalah predikatnya, aktif predikat membobol. Dan the front door adalah objeknya, pintu depan. Nah, last night adalah keterangan, biarkan di posisi semula. Step 2 atau second step, pindahkan posisi subjek ke belakang dan objek ke depan. Maka di sini the thief-nya akan berpindah ke belakang. Jadi di sini yang asalnya di depan, lihat tanda panah alur link pindah ke belakang, dan the front door-nya lihat alur link pindah ke depan dari belakang. Baru broke itu akan berubah jadi apa? Nah, kita lihat. Broke itu kan verb 2 ya. Broke itu verb 2. Kalau verb 2 itu akan berubah menjadi was verb 3. Nah, ingat juga untuk last night itu biarkan di posisi semula di sini. Oke, broke itu verb 2, kita akan ubah menjadi was were verb 3. Coba lihat di sini. Nah, di sini ada. Jadi kalau verb 2 broke akan berubah menjadi was were verb 3. Berarti kita harus milih dong, apakah kita harus milih was atau harus menggunakan was atau were. Nah, itu tergantung dari objek yang berpindah ke depan. Nantinya posisi objek itu akan menjadi subjek. Coba kita lihat di sini. Oke, karena subjeknya adalah the thief, subjeknya adalah the front door. Ini sudah the front door ya, the front door. Berarti ini it. Kalau it kan pasangannya was, berarti was broken. Nah, jadi broke-nya berubah menjadi was verb 3. Broken adalah past participle verb atau verb 3. Oke, cukup dipahami. Jadi the front door was broken by the thief last night. Last night tetap di posisi semula di belakang. Bukan berarti ke depan nggak bisa saja, cuman takut membingungkan saja ya. Misalkan last night the front door was broken, bisa aja, cuman alangkah baiknya kita simpan aja di belakang. Oke, tadi dalam tabel perubahan aktif predikat menjadi pasif. Coba lihat ini aktif predikat ya menjadi pasif predikat. Verb 2 akan diubah menjadi be verb 3, di mana be-nya adalah was dan were. Di sini gunakan was broken bukan were broken karena the front door itu dianggap it. Kalau the front doors, pintu-pintu belakang ada 2, berarti dianggap they, maka pastinya they were. Berarti the front doors were broken, the front door was broken. Gimana, cukup paham ya? Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke guys, ini ada catatan. Jika subjek dalam kalimat aktif berupa kata ganti atau subjek pronoun, maka ubahlah ke objek pronoun dalam kalimatnya. Misalkan kalau I diubah menjadi me, she jadi her, he jadi him, they jadi them, we jadi us, you jadi you, it jadi it. Ini kan di sini subjek pronounnya they, maka harus diubah menjadi them dalam passive voice-nya. They have stopped the case since yesterday. Mereka sudah menghentikan kasus sejak kemarin. Nah, ini adalah predikat aktifnya, ini adalah the case, itu adalah objeknya, maka the case kedepankan. Jadi subjek they, ke belakangnya jadi them gitu. Nah, have stopped itu berubah jadi has been. Has been stop, ini word-nya salah ya, di ini aja mungkin tadi salah ngetik. Jadi has been stopped. Jadi have stop itu have verb 3 berubah menjadi has have been verb 3. Coba lihat ini. Nah, di sini ada. Jadi tadi kan have ya, ini have. Stopped berubah menjadi has atau have stop been, pakai been dulu, have been stopped. Karena di sana subjeknya singular subject, maka kita harus gunakan has ya. Jadi di sana the case itu dianggap it, maka gunakan has. Kalau the cases, kasus-kasus, kita gunakan have karena dianggap they. Oke, cukup paham ya. Jadi jika dalam kalimat aktifnya subjeknya berbentuk subjek pronoun, ubahlah ke objek pronoun yang sudah tadi kita rinci jenis-jenisnya atau pola perubahannya di dalam sebuah tabel. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya.
lihat di sini ada pengembangan konsep passive voice ya. Di sini ada contoh perubahan menjadi dari active sentence atau active voice menjadi passive voice untuk tiap-tiap tenses ya. Coba kita lihat di sini. Kita akan terangkan saja jenis-jenis tenses yang sering keluar. Nomor 1 ada yang berbentuk simple present. Andina likes the candles every night. Di sini Andina menyalakan lilin ya setiap malam. Maka pasifnya harus berbentuk apa? Berbentuk di ya kalau dalam konteks Indonesianya. Maka the candles are lit by Andina every night atau every night. Di sini likes menyalakan, are lit dinyalakan. Nah, Andina akan berpindah posisi ke arah light ada candle dan candle pindah posisi ke arah Andina. Dan lights berubah menjadi are lit ya. Di sini berarti the candle sudah di depan ini, are lit itu dinyalakan by Andina. Jadi Andinanya di belakang. Nah, lights akan berubah menjadi are verb 3. Coba kita lihat di sini. Lights itu verb S, itu harus berubah menjadi are am is verb 3 karena di sana the candles, maka the candles itu dianggap banyak jadi are verb 3. Are lit, lit itu adalah verb 3. Oke, kita lihat simple past tense ini sering keluar. Indonesians boycotted ya. Indonesian boycotted the products from Israel. Itu simple past tense-nya. Maka untuk passive voice-nya the products from Israel were boycotted ya, boycotted by Indonesians. Nah, boycott itu verb to itu berubah menjadi was were verb to. Coba lihat boycott yang boycotted ini verb to berubah menjadi was were verb to. Nah, kita harus pilih antara was dan were baru verb 3 ya. Nah, karena di sini the products from Israel itu dianggap banyak karena ada s-nya, the products, maka kita harus gunakan were karena the products dianggap they, jadi they were boycotted by Indonesians. Ada present continuous. Right now we are criticizing some artist performance. Nah, are criticizing adalah are verb ing. Dan ingat di sini we, kalau we itu nanti akan berubah menjadi us. Oke. Are criticizing adalah are verb ing. Kalau are verb ing berubah jadi apa? Coba kita lihat. Di sini ada are verb ing ya. Kalau are verb ing itu akan berubah menjadi aramis, tapi tambahkan dulu being baru verb 3. Jadi ada are, am, is being baru verb 3. Di sini kita gunakan is being. Kenapa? Karena the performance atau artist performance itu dianggap it. Kalau it kan itu pasangannya it is ya, it is being criticized by us. Nah, we-nya udah ke belakang di sini, asalnya di depan, dan performance-nya asalnya di belakang menjadi depan itu artist performance. Gimana, paham ya? Itu tentang perubahan active voice menjadi passive voice untuk sesi pertama, tenses pertama. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, untuk contoh ini atau contoh berikutnya silakan kalian boleh screenshot buat nanti dihafal. Ini ada past continuous. Were having ya, were having itu akan berubah menjadi were being. Lihat aja tabel di slide sebelumnya, were having, were verbing berubah menjadi were being has ya. Nah, ini itu sudah ketentuannya perubahan passive voice-nya. Ini sudah di garis bawah. Ada present perfect. For years I have invested my money for my brother's business. Nah, I have invested berarti di sini have verb 3 berubah menjadi has atau have been invested. Berarti have atau has been verb 3. Coba kita lihat. Jadi kalau has atau have verb 3 ini ya, kalau has atau have verb 3 berubah menjadi has lagi atau have lagi tergantung dari subjeknya, tambah been baru verb 3 di situ. Sudah jelas? Jadi di sini jawabannya have invested berubah jadi has been invested. Yang asalnya di sini I itu subject pronoun akan berubah menjadi me karena perubahan jadi object pronoun, dan my money asalnya di belakang pindah ke posisi depan jadi di sini. Sedangkan kalau for my brother's business itu adalah keterangan biarkan di posisi semula. Jadi for years selama bertahun-tahun uangku sudah diinvestasikan ya olehku sendiri untuk bisnis saudaraku atau adikku. Yang lainnya silakan nanti baca sendiri. Itu past perfect juga sama, ada past perfect continuous. Kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, kita akan contohkan yang sering keluar yaitu tenses present future, ini sering keluar. Ada past future, kita akan bahas dua dulu, sisanya kalian screenshot dan hafal sendiri ya. Untuk present future itu kan will, kalau will itu kan model ya, kalau will itu harus menggunakan be, jadi di sini ada will be. Nah, jadi will itu menggunakan be, ada kan di sini will be nih. Oke, sorry. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau model will, verb 1 akan berubah menjadi will, tapi tambah be di sini. Ini udah jelas ya. Kita lihat kalimatnya seperti apa. Tomorrow the director will televise this documentary films. Besok atau tomorrow ini bentuk pasifnya. Tomorrow this documentary films will be televised by the director. Jadi will be televised berarti will be verb 3. Oke, kita contohkan yang ini sudah. Dan contoh yang terakhir ada yang past future. Past future kita gunakan kalimat Ryan's father's boss would phone me if he required me. Nah, would phone akan menelepon diganti menjadi akan ditelepon, will be phone. Jadi will atau would-nya tambahkan be baru verb 3. Itu bentuk passive voice-nya. Di sini kan me-nya di belakang ya. Nah, me-nya jadi berubah jadi I, karena me itu kan objek pronoun, pindah jadi subject pronoun dibalik. Kalau awalnya subject pronoun pindah jadi object pronoun gitu. Ryan's father-nya pindah ke belakang. Coba lihat saja kalau bingung proses perubahannya di slide-slide sebelumnya. Jadi bos ayahnya Ryan akan menelpon saya jika ia meminta. Saya akan ditelepon oleh bos ayahnya Ryan jika ia meminta saya. Jadi intinya akan menelpon berubah menjadi akan ditelepon. Itu ya perubahan-perubahan tiap-tiap tenses. Oke, cukup paham? Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Latihan, coba kita lihat. The Amazon Valley is extremely important to the ecology of the earth. 40% of the world oxygen there. Nah, 40% oksigen dunia menghasilkan atau dihasilkan? Dihasilkan di sana. Maka kalau dihasilkan itu bentuk pasif. Jadi harus ada be ya dan verb 3. Ini yang A memenuhi pasif. Jadi semuanya memenuhi passive voice ya. Jadi pastikan semuanya pasif voice atau PV. Cuman yang namanya oksigen atau Amazon Valley ya, ada juga data angka seperti 40% itu berbicara tentang nature atau general truth ya, fakta-fakta umum. Maka kalau fakta umum dalam kaidah tenses harus menggunakan bentuk simple present. Simple present itu adalah bentuk is verb 3 ini, berubah dari verb 1 atau verb S menjadi is verb 3 atau Aramis verb 3. Maka jawabannya adalah yang D, is produce. Yang A, B, C, E betul, semuanya passive voice, cuman kita pilih yang D, is produce. Itu adalah bentuk present tense dalam passive voice-nya yang mengacu ke fakta-fakta umum atau general truth ya. Coba kita lihat nomor 2. What emergency measure does the government usually take to save people from the explosion of a volcano? People, orang-orang diminta untuk meninggalkan rumahnya dan mengevakuasi diri ke daerah yang lebih aman. Di sini people itu kan perlu to be ya. To be-nya kan are, am atau is. Ini kan berbicara tentang masih general truth nih. Karena di sini ada usually, ada juga does. Maka ini simple present atau general truth. Karena people itu dianggap they, kita harus menggunakan are. Maka jawabannya yang E, are urged. Jadi didesak. Ini B-nya kan gak jelas ya. Kalau B ini diikuti atau mengikuti model, jadi will be, can be ya. Itu penggunaan be untuk passive voice-nya. Oke, paham itu untuk multiple choice. Kita lanjut ke error recognition, soal TOEFL. Soal tentang TOEFL test tipe error recognition, berarti di sini kalian harus memilih jawaban yang salah. Kalau kalian sudah yakin jawaban A, B, C, D itu salah, misalnya salah satu ya, misalkan B salah, maka yang A, C, D sudah pasti betul. Dan kalian tidak perlu menganalisis lagi ya, karena akan membuang-buang waktu. Coba kita lihat tipe nomor 1. Contoh nomor 1 maksudnya as Picasso was one of the most outstanding and important artists of the 19th, almost every style in modern art represented in Picasso works.
Di sini yang salah itu adalah yang D, karena di sini kita berbicara passive voice, ini yang D itu verb 3. Kita butuh be agar bentuknya menjadi passive voice, maka harusnya almost every style in modern art. Nah, jawabannya adalah is ya. Every style itu dianggap it, maka pasangannya is. Harusnya jawabannya ada is represented. Mengapa tidak was? Karena di sini kita berbicara karya Picasso yang sekarang gitu. Jadi jawabannya is represented, maka yang D itu salah, kurang to be-nya. Nomor 2, fast food that is considered as a normal eating venture is highly processing with a wide array of additives. Harusnya di sini yang C itu processing diganti jadi processed, harusnya verb 3. Ciri-ciri verb 3 salah satunya adalah berakhiran ed, jadi is highly processed, maka pasti yang C salah. Nomor 3, internet is very useful as well as harmful. So, to protect our children, internet access on the safe mode should applied. Harusnya should be. Jadi di sini should itu kan modal, kalau mau bentuk pasif ini should be, baru tambah verb 3. Should be applied. Lagian kalau kita mau gunakan should saja harusnya bukan should apply tapi should apply tapi should apply, nggak pakai ed. Kalau mau menggunakan should saja tanpa be, berarti itu active voice ya. Jadi akses internet dalam mode aman seharusnya menerapkan oleh, itu kan bukan menerapkan oleh tapi diterapkan oleh, maka harus menggunakan konteks pasif di sini. Nah, itu ya, harus menggunakan konteks pasif di sini. Maka jawabannya yang C yang salah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal keempat. Some people feel that animals should not be keeping. Nah, harusnya kept ini seharusnya tidak dikandangin atau tidak dijaga ya untuk tujuan hiburan, karena itu tidak mengajarkan kita tentang hormat, rasa respect ke hewan. Maka bentuk pasifnya adalah yang B. Harusnya should not be kept, bukan keeping. Nomor 5, nuclear is commonly offered as an alternative energy to overcome the crisis of energy, but there is still controversy whether its use is an appropriate choice or not at all. Di sini jawaban yang salah adalah yang A. Harusnya offernya kita ubah menjadi verb 3, yaitu offered. Nuclear umumnya ditawarkan kan, bukan menawarkan. Kalau menawarkan kan nuclear commonly offers, tapi kalau ditawarkan nuclear is commonly offered. Ini isnya sudah ada, B-nya ini is itu berbentuk B, maka kita cukup tambahkan verb 3-nya yaitu offered, maka sudah pasti itu bentuknya passive voice. Maka yang salah nomor 5 itu yang A, offer. Kita lihat nomor 6. Elephants, the biggest herbivores animal in the world, are equally remarkable for their tusk, which made of body material called ivory. Harusnya which is made, yang terbuat dari. Nah, ini yang B salah, itu kurang is di sini. Which is itu sebagai to be dan made-nya sebagai verb 3. Maka yang nomor 6 B salah, harusnya is made, is made. Otomatis yang C, A, dan D itu sudah betul. Oke, itu ya penjelasan singkat tentang passive voice bagian pertama. Untuk passive voice bagian 2-nya nanti ada seputar penggunaan passive voice untuk questions, untuk gerund ya, genitive case, impersonal, dan lain sebagainya. Tunggu saja, karena konten atau video keduanya pasti lebih seru dan lebih susah. Tapi tenang, kita akan memiliki atau akan menerapkan bimbel konsep untuk memudahkannya. Oke, itu aja penjelasan tentang passive voice. Tuntas sudah pembahasan materi tentang passive voice, salah satu materi English grammar. Nah, untuk kalian yang merasa bingung tentang materi ini, silakan kirim saja pertanyaan atau apa yang kalian ingin saya jelaskan di kolom komentar. Insya Allah kita akan langsung bahas. Nah, mudah-mudahan kalian paham dengan teorinya dan bisa mengaplikasikan bimbel konsep ke dalam setiap kasus kalimat yang kalian buat atau pertanyaan yang kalian sedang hadapi. Itu saja, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.